Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pagi hari ini, hari di mana hari baru dengan berkat yang baru Tuhan limpahkan kepada kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang luar biasa. Kami percaya berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami pencerahan melalui firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tema kita pada pagi hari ini adalah kebahagiaan sejati yang diambil dari Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai ke 11. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmat ilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing, domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Seorang pemimpin rohani saya yang dulu pergi kemana-mana selalu naik angkot atau berjalan kaki, kini sudah mampu membeli kendaraan, bahkan rumah pribadi. Menariknya, ketika ditanya telah berbahagia mana dulu atau sekarang, ia menjawab sama saja. Ia berkata, materi memang membuat seseorang hidup terlebih nyaman, tetapi tidak lebih bahagia. Salomo bukan hanya raja paling kaya, ia juga memiliki hikmat luar biasa. Tambahan lagi, semasa hidupnya ia tidak mengalami masa peperangan karena Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuh di sekelilingnya. 1 Tawarikh 22 ayat ke-9. Segala pekerjaan yang menyenangkan hati menurut versi dunia sudah dilakukan olehnya, ayat 4-8.
Salomo bahkan mengatakan, "Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun." Ayat yang ke-10. Menariknya, berbekal semuanya itu, Salomo tidak merasa bahagia. Pada kelanjutan kata-katanya, ia menyatakan, "Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari." Ayat yang ke-11. Setiap manusia yang menggantungkan kebahagiaan kepada materi atau hal-hal duniawi lainnya, pada akhirnya pasti mengalami kekecewaan. Mengapa? Karena kebahagiaan sejati bukan bersumber dari segala yang ada di luar, melainkan dari dalam hati. Jika kita ingin tahu bagaimana mendapatkan kebahagiaan sejati, bertanyalah kepada Kristus, Sang Pembentuk hati. Faktanya, hanya di dalam Dialah kita bisa benar-benar merasakan kebahagiaan yang sejati. Materi hanya mampu memberi kita kenyamanan, tetapi tidak kebahagiaan sejati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Engkau adalah sumber kebahagiaan sejati bagi hidup kami. Materi hanyalah kenikmatan di dunia, tetapi kebahagiaan berasal dari dalam hati, di mana Engkau tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kasih Allah yang ada di dalam hati kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.